Nah, setelah kajian subuh Sabtu subuh di Masjid Jami'at Taufik beserta Pak Ketua DKM dan di masyarakat Taslim, alhamdulillah kita dapat madu. Itu kan kampanye, ini memang dikasih ya, tuh dikasih madu oleh Pak Hidayat, dan ini saya memberikan Pak Ketua untuk dibagi-bagi juga minyak al-hikmah buat yang memerlukan di masjid, misalkan yang sakit kakinya apa enggak dikasih. Pak Mas Arif mau kasih lagi juga apa-apa, beliau mau beli itu. Jadi berkah Pak Ketua, terima kasih undangan silaturahimnya, mudah-mudahan barokah sedikit yang kita berikan, nanti mudah-mudahan manfaat. Dan syukron kasiran, mudah-mudahan kita bisa lanjut silaturahim. Bismillah, jangan sampai lupa tanggal 27 November pemilihan. Jadi ayo kita ramaikan untuk pilkada wabil susi Kota Depok. Jangan ada perpecahan, saling menghargai beda pilihan, tapi yang paling penting jaga persatuan Kota Depok. Itu saja pesan kita, jangan sampai terpecah belah. Ayolah kita bersatu, siapapun jadi pemimpinnya kita doakan menjadi pemimpin yang memang diridhoi oleh Allah dan baik buat warga Kota Depok. Dan ketika menjadi pemimpin harus bisa merangkul seluruh elemen ulama dan umat, jangan sampai dipecah-pecahkan lagi, dikotak-kotakan lagi, dan juga jangan sampai yang tidak menjadi bagian itu ditinggalkan oleh pemimpin nanti. Jangan, insya Allah kita bersatu untuk Kota Depok lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, madu sudah kita berikan buat alim ulama di masjid. Sudah kita bagikan ke tokoh-tokoh masyarakat untuk pengajian. Jadi semua mereka tahu. Hamil istri. Kalau kuasa Allah Kami kenal Nabi bahwa ibunya juga terbaik bagi Nabi pada jemaah dengan tahid. Mudah-mudahan ibunya bisa tidak berikan keberkahan Allah dan keluarga kita amin dan amin. Salawat dan salam kepada kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga berkenan kepada istiqomah di sunnah-sunnahnya dan harapan kita mendapat sahabat yang amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang berhati untuk sekali kita melihat di Mekah takbir jalan dari takbir dan Al-Quran sama takbir. Namun beliau semalam beda pada saya bahwa pagi ini beliau di bandara sehingga mendadak perayaan pagi. Maka hari ini kita saksikan terima kasih kepada saya dan setiap tidak ada. Jemaah yang terhormati, sebelum kami kita mulai dengan awal pada surat Al-Fatihah, kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, para penonton dan pewafat, khususnya nanti dan akhirat. Dan alhamdulillah juga Allah ampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Dan yang masih hidup oleh khusus kita yang baca surat Al-Fatihah dan memperbanyakan umurnya, disiapkan badannya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan bagi hari ini yang sedang Allah uji dengan beberapa penyakit dari orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, para wafat pun dan yang tahu mudah-mudahan
Allah berkenan umatnya memaafkan penghentinya. Allah yaquluna illa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah, Ketua DKM Masjid Jami'at Taufik Bapak Ustaz Zamzuri beserta Bapak Haji Hidayat sebagai wakilnya. Yang saya hormati guru kita yaitu Kiai Masri Tasrif yang selalu memberikan ilmu di Masjid At-Taufik ini untuk menguatkan keimanan kita untuk beribadah kepada Allah. Yang saya hormati para penasehat, para tokoh, para sesepuh, para donatur dan jamaah Masjid Jami'at Taufik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim saya buat seluruh yang hadir pada kesempatan subuh kali ini. Mudah-mudahan semua ibadah kita, hajat-hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, subuh kali ini kita bisa bersilaturahim, bisa kembali bersua, yang mana ini semua adalah berkat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya pertemuan, perpisahan, semua karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita patut bersyukur kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh, kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah untuk beribadah ketika kita bangun dari tidur kita, ketika Allah mengembalikan ruh ke dalam jasad kita, maka yang pertama kita lakukan adalah beribadah dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita sebagai tanda syukur kita kepada Allah, Allah menambah nikmat kita dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di Masjid Jami'at Taufik ini beserta keluarga kita, istri, anak, cucu, mantu kita,
mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau masih mengingat kajian subuh saat saya mengisi di sini, kita membahas tentang keutamaan dan pemahaman rukun Islam. Baru sampai bab 3, masih ada 2, yaitu syahadat sholat. Sebenarnya ini yang mau saya bahas pada subuh kali ini, tapi karena ada yang sangat urgen, maka saya tunda bahasan ini di waktu nanti kalau kita bisa bersilaturahmi. Pada subuh kali ini saya ingin kita sama-sama merenungkan beberapa ayat Al-Quran yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat untuk menjaga kesatuan dan persatuan. Kenapa ini yang mau saya bahas subuh kali ini, Bapak-bapak? Karena seluruh rakyat Indonesia tanggal 27 November melakukan pemilihan wali kota, gubernur. Jadi ini yang harus kita kuatkan, persatuan. Jangan pernah kita ribut, beda pilihan, karena sudah diajarkan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, pimpinan umat Islam dinamakan khalifah. Pertama kali diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq meninggal, diteruskan oleh Umar bin Khattab. Pada subuh kali ini saya ingin kita sama-sama merenung, mudah-mudahan bisa sampai ke surut, tentang bagaimana sosok Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Hadirin yang dirahmati Allah, satu saat Abu Bakar dan para sahabat di masjid sedang mengadakan pemilihan khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Setelah terjadi pemilihan, terpilihlah Umar bin Khattab. Lalu setelah terpilih di masjid pemilihannya, karena masjid itu bukan hanya sekedar tempat ibadah saat zaman Rasul, tapi juga ekonomi di masjid. Makanya masjid ini harus menjadi tonggak ukur. Saya bilang kepada salah satu calon wali kota, kalau nanti Depok diteruskan oleh siapapun nanti pemimpinnya, tolong masjid-masjid diperhatikan buat tonggak ekonomi umat, wabil khusus dari zakat. Makanya alhamdulillah Masjid Jami At-Taufik sudah ada zakat, badan amil zakat masjid. Tapi bagaimana cara aplikasinya? Basnas Kota Depok yang harus turun ke masjid-masjid yang ada di seluruh masjid di Kota Depok. Nah, terpilihlah Umar bin Khattab. Setelah terpilih, sahabat pulang. Sahabat pulang sampai malam, Umar nggak pulang, tinggal sendiri di masjid. Istrinya nyariin Umar, kemana suami saya? Kok dari masjid malam belum pulang-pulang? Akhirnya keluar istrinya dari rumahnya, bertanya kepada sahabat-sahabat Umar yang masih nongkrong di depan rumah. Ditanya, Mas, sudah selesai pemilihan khalifah? Sudah dari tadi. Siapa yang menang? Suami ibu yang menang, Umar bin Khattab. Lalu kemana suami saya? Masih di masjid. Lalu istrinya pun ke masjid menengok, ternyata suaminya Umar bin Khattab sedang menangis duduk di dalam masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah yang akan kita bahas. Kenapa Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah beliau menangis? Ada 3 hal, dan ini akan kita bahas dengan ayat-ayat Quran untuk kita merenungkan, jangan sampai kita terpecah sebagai umat gara-gara pilihan berbeda, dan bagaimana cara kita untuk memilih seorang imam
seorang pemimpin yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, Umar bin Khattab bilang kepada istrinya, dia khawatir ketika jadi pemimpin dia tidak bisa amanah. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang bernapas pasti mati. Itu sudah pasti. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah wa nabluukum, ayat selanjutnya. Dan aku akan berikan ujian kepadamu bisyarri, dengan ujian yang buruk, wal khairi, dan ujian kebaikan. Semua itu adalah fitnah, kata Allah, ujian. Ini teguran buat pemimpin. Kalau pemimpin itu calonnya nanti menang, jangan bahagia, jangan bangga. Contoh Umar, kenapa? Ketika sudah menang, maka dia ketika sudah diumumkan menjadi pemenang, saat itu sampai 5 tahun dia akan diikuti oleh malaikat, dicatat semua apa yang dijanjikan bisa tidak diaplikasikan dalam kehidupan dia sebagai pemimpin. Makanya Umar takut kalau sampai ada satu saja rakyatku yang kelaparan, maka saya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kisah-kisahnya. Umar ketika sedang menulis pekerjaan di kantornya, di rumahnya, lalu ada sahabat yang datang, dia pengen konsultasi. Lalu Umar bertanya, ini konsultasi masalah negara, masalah rakyat, apa masalah pribadi? Masalah pribadi. Akhirnya dimatikan dulu lampu. Kenapa? Karena ini uang minyaknya dari hasil rakyat. Jadi ketika seorang pemimpin yang dicontohkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Wa ulil amri. Di sini ulil, bukan atiul amri. Ini kita renungkan ayatnya, Pak. Jadi pemimpin itu nggak harus wajib kita taati kalau pemimpin itu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ikuti pemimpin selagi pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau pemimpin membuat peraturan yang baik, wajib kita ikuti. Misalkan peraturan di Kota Depok, jangan kalau arah mau ke Juanda, jangan lawan arah, langsung lawan arah dari Pertamina ke Salam. Ya, saya juga kadang-kala kalau diburu-buru suka ke Tuhan. Ya. Nah, tapi kalau belok kan agak jauh tuh lewat terowongan. Kalau kita seorang yang baik, maka ikuti peraturan, walaupun agak jauh muternya. Jadi ketika ada peraturan yang baik, ikuti. Ini kita harus mengikuti, bukan taat. Ketika seorang pemimpin tidak taat, tidak perlu kita ikuti. Nah, ini Umar bin Khattab menangis karena dia takut sebagai pemimpin tidak bisa memimpin rakyatnya, tidak bisa memberikan kemaslahatan kepada rakyat. Makanya terkenal Umar bin Khattab lah yang memang suka menyamar kalau malam hari menengok rakyat-rakyatnya dengan berpakaian ala warga dan rakyat biasa. Tidak pakai ajudan, tidak pakai pengikut, dia sendirian keliling. Satu saat dia menemukan di satu rumah terdengar suara tangisan. Lalu diketuk pintunya oleh Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar. Ternyata ada seorang ibu janda. Ditanya oleh Umar, kenapa Bu? Kok anak-anak terdengar menangis? Ini kami Pak. Dia nggak tahu tuh Umar. Dia nggak tahu tuh pemimpin khalifah. Ini kami berapa hari belum makan, nggak dapat rezeki. Bapaknya anak-anak sudah meninggal dunia. Tidak ada bantuan dari pemerintah, nggak ada. Apa mungkin karena kami dulu tidak memilih? Nah itu ya. Kan biasa gitu tuh.
Jangan sampai terjadi seorang pemimpin membantu hanya kepada si pemilihnya. Ketika dia sudah terpilih, dia untuk semua warga, untuk semua umat. Jadi jangan ada dendam bahwa ini orang ini dulu nggak dukung saya. Kalau saya di pemimpin, saya coret di BPJS-nya. Itu nggak boleh. Si ibu ini, ngata-ngatain Umar bin Khattab. Khalifah itu nggak bener. Dia jadi pemimpin nggak seperti Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Umar tidak marah. Dia malah sedih dengan apa yang diutarakan oleh si ibu. Ya udah, ibu tunggu di sini. Saya ambil gandum, diambil dari gudang, diambil, diangkat sendiri. Anak buahnya bilang, wahai pemimpin, biar kami saja yang bawa. Jangan, ini tanggung jawab. Dia gotong sendiri, Pak. Diberikan kepada ibu itu. Lalu dia bilang, nanti ibu besok datang ke kantor pemerintah, temui Umar bin Khattab. Saya udah bilang, nanti ibu akan dapat hadiah besok. Ketika si ibu ini besok datang, dilihat ternyata Umar bin Khattab pemimpin dia, khalifah dia, orang yang semalam dia maki-maki. Tapi Umar tidak marah. Umar hanya khawatir jangan sampai dia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah karena ada salah satu rakyatnya yang sengsara, yang sedih. Ada satu ketika Umar datang lagi malam-malam. Ini Umar sering nih belusukan. Jadi belusukan itu zaman Umar, bukan zaman-zaman di Indonesia doang. Umar belusukan malam-malam. Ada 2 rumah berdempetan, temboknya rumahnya berdempetan. Dua-dua rumah ini sama-sama anggota keluarganya menangis. Diketok pintunya sama Umar di rumah pertama. Pak, kenapa Pak? Kok anak-anak pada nangis? Kelaparan, saya udah nyari kerjaan tapi nggak dapat. Anak-anak udah lapar, belum makan, udah 2 hari. Akhirnya si Umar bin Khattab mengetuk pintu rumah sampingnya. Diketuk pintunya, ditanya, Pak, kenapa Pak? Keluarga Bapak kok pada menangis? Ini Pak, tadi saya pulang dari kerjaan, dari dagang, saya mau makanan banyak Pak. Semua makanan ada, saya suruh masak. Semua makanan itu bersama istri saya. Akhirnya banyaklah makanan di meja makan, dimakanlah oleh keluarga saya. Saking banyaknya, mereka paksakan makan sampai habis, perut mereka sakit karena kekenyangan. Apa yang Umar katakan dalam hati kecilnya sambil dia meneteskan air mata, seandainya tetangganya sebelum makan yang kekenyangan itu menyisihkan sedikit makanannya buat yang lapar, maka dua-duanya nggak ada yang nangis di keluarga. Yang satu tidak nangis kelaparan, yang satu tidak nangis kekenyangan. Makanya contoh saudara kita Haji Hidayat, kalau lagi mau makan diposting, ayo yang mau makan gitu Pak Ketua. Saya jauh aja, kalau deket saya tiap siang makan di rumahnya. Jadi diberikan, ayo makan, memberikan orang makan, Masya Allah Pak. Ketika kita berikan orang itu makan, perutnya kenyang, lalu dia beribadah kepada Allah dengan khusyuk karena perutnya tidak lapar, maka Bapak dapat pahala ibadah. Tuh, makanya Jumat berkah ini alhamdulillah setelah pandemi masih dilanjut sama masjid-masjid. Kenapa? Orang-orang Jumatan, habis Jumatan mungkin ada yang nggak punya duit mau makan siang, disiapin oleh masjid makan siang. Keberkahannya luar biasa. Ini yang ditakutkan Umar. Umar takut tidak bisa menjalani amanah sebagai pemimpin. Karena ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinan kita. Kita ini pemimpin semua. Minimal kalaupun kita bujangan, kita memimpin diri kita sendiri, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi pemimpin itu berat. Makanya Umar menangis. Sekarang apa yang terjadi? Kalau menang, bikin acara syukuran, bikin acara seremonial. Coba kalau nanti nih pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh Allah nanti menang, coba mudah-mudahan pendukungnya bikin zikiran, syukuran.
biar mereka merenung. Jangan sampai apa? Astagfirullah. Ya, senang-senang tapi melupakan visi misi yang akan dia jalani ketika jadi pemimpin. Ini pertama. Umar menangis karena takut tanggung jawabnya kepada Allah. Yang kedua, kenapa Umar menangis ketika menjadi khalifah? Karena Umar tahu waktu untuk keluarganya akan tersita untuk rakyatnya. Allah dalam Al-Quran mengingatkan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api. Ini Allah yang mengingatkan. Ketika kita menjadi kepala keluarga, ada yang harus kita jaga, ada yang harus kita bina, ada yang harus kita bimbing, yaitu istri dan anak-anak kita. Kalau seandainya ada pembantu di rumah kita, maka asisten rumah tangga juga jadi tanggung jawab kita. Ibadahnya, nafkahnya harus kita perhatikan. Nah, Umar bin Khattab tahu ketika menjadi pemimpin, maka waktunya akan banyak untuk rakyatnya ketimbang keluarganya. Umar ini orang yang keras, orang yang ditakuti, bahkan iblis takut dengan Umar. Tapi kalau kita mau tahu, Umar itu sangar di wajahnya, tapi dia lembut di hatinya terhadap keluarganya. Mau contoh, satu saat ada seorang sahabat mau curhat tentang kelakuan istrinya yang suka marah-marah. Di sini ada Pak, istrinya suka marah-marah. Yang nggak ngacung berarti gitu. Kita semua ya, istri memang wajar kalau marah-marah. Namanya dia resikonya, tanggung jawabnya lebih besar sebenarnya daripada kita, Pak. Karena dia mengurus rumah tangga, dia mengurus anak-anak kita, mengurus harta kita di rumah. Makanya ini sahabat pengen ngadu nih sama Umar, istrinya sudah marah-marah. Ketika sahabat ini sudah sampai depan pintu rumahnya Umar, mau diketuk pintu rumahnya, kedengeranlah Umar sedang dibentak-bentak oleh istrinya dari dalam rumah. Bayangin, Pak, kita mau curhat nih sama ketua DKM, pas ke rumah Pak Zamzuri, wah ada teriak-teriak nih, Pak Zamzuri lagi dimarahin. Kita segan pasti Pak mau bertamu, ya. Akhirnya apa? Nggak jadi dah. Balik lagi tuh si sahabat. Tapi ketika dia baru berapa langkah, Umar tahu ada tamu, dia buka pintu, dia panggil, Fulan, sini kamu. Tadi kamu kata kayaknya mau bertamu, kok nggak jadi? Nggak usah, Umar, nggak usah Imam, saya nggak jadi. Kenapa? Cerita aja nggak apa-apa. Akhirnya cerita dia mengadu tentang kelakuan istrinya yang suka marah-marah. Tapi dia enggan karena mendengar istrinya Umar lebih galak daripada istrinya si sahabat yang mau konsultasi. Apa maknanya? Umar bilang, saya terkenal orang yang keras dan tegas. Bahkan kekerasan Umar, kalau kita mau merenung, ketika istrinya mengandung anak, Umar bin Khattab saat itu masih jahiliyah, masih belum masuk Islam. Umar bin Khattab saat itu bikin peraturan, kalau ada warga saya, rakyat saya yang punya anak perempuan, maka bunuh. Dulu zaman jahiliyah gitu. Zaman jahiliyah itu judinya aja bukan pakai handphone di kamar, bukan judi online, bukan. Tapi judinya apa? Orang yang lagi hamil besar dikumpulkan di tengah lapang, ada dua kelompok. Kelompok satu dia memprediksi anaknya laki-laki, kelompok dua memprediksi anaknya perempuan. Dibelek hidup-hidup, dibelek tanpa dibius, ibunya mati karena kehabisan darah. Diambil tuh si anaknya. Kalau anaknya laki-laki dilelang, siapa yang paling besar maka dia menang. Tapi kalau anaknya perempuan dibunuh, bahkan dikubur hidup-hidup. Itu zaman kaum jahiliyah, Pak, judinya gitu.
Jadi makanya Rasulullah SAW begitu berat Pak, ketika Rasulullah dilahirkan di kota Mekah, perjuangannya berat Pak, menghadapi orang-orang yang seperti ini nih kelakuannya. Makanya kalau kita mah memimpin, ya Allah sudah tertata, udah enak ya. Misalkan salon ketua masjid Pak Ustadz Jamzuri memimpin ini udah enak, udah berjalan manajemennya, udah berjalan kegiatannya, tinggal istiqomah melanjutkan dengan niat ibadah kepada Allah. Insya Allah berkah. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW minaz zulumati ilal nur wa minal jahiliyati ila siratul mustaqim, itu Nabi Muhammad dari jahiliyah sampai mendapatkan siratul mustaqim, petunjuk dari Allah di jalan yang lurus. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika Umar bikin peraturan, kalau ada yang punya anak perempuan bikin malu, hina, maka bunuh, buang, kuburkan. Satu saat istrinya tahu peraturan suaminya, ketika lahiran ternyata anaknya Umar perempuan. Istri yang ketakutan, dia sayang siapa ibu yang tidak sayang terhadap anaknya, dia sayang terhadap janinnya. Akhirnya apa si ibu? Merahasiakan kelaminnya kepada suaminya Umar, bahwasanya ini anak laki-laki. Senang banget Pak Umar bin Khattab punya anak laki-laki. Ditutupi kemaluan, jangan sampai Umar tahu ini anak perempuan. Disayangi dari bayi sama Umar. Dengan gagahnya Umar berkata kepada rakyatnya, nih aku punya anak laki-laki, calon penerus aku. Kan gitu tuh. Makanya kalau masih ada orang pilih-pilih orang tua, wah saya pengen punya anak laki-laki, ya, punya anak perempuan mah bakal diambil orang. Kalau dulu kita dengar Kiai Haji Jamzuri almarhum, kemudian Allah mengampuni dosa beliau dan menempatkan beliau di tempat yang mulia. Salah satu guru saya juga beliau. Kiai Haji Jamzuri bilang kan kalau punya anak perempuan itu kayak punya mobil yang ada di parkiran. Jadi kapanpun waktunya bisa diambil, gitu. Tapi jangan salah, seorang anak perempuan bisa menjadi wasilah masuk surganya orang tua. Kata Rasulullah, kalau punya anak perempuan 3 orang, kita bisa mendidik anak perempuan kita menjadi anak yang soleha. Lalu kita bimbing, kita carikan jodoh yang soleh. Setelah dia menikah jadi istri yang soleha buat suaminya, maka ganjaran orang tuanya adalah surga. Tuh Pak, kalau Bapak punya anak perempuan 3, sahabat bertanya kepada Rasul, kalau anak saya perempuan 2 gimana Rasul? Sama. Kalau anak perempuan saya 1 gimana? Sama. Berarti 1 anak perempuan lebih berat ketimbang 3 anak laki-laki. Tuh Pak, makanya mendidik anak perempuan lebih repot, lebih susah. Kalau dulu tuh sebelum maghrib anak perempuan khususnya belum pulang, dicari sama orang tuanya. Nah sekarang pada maghrib baru keluar, nggak ada apa-apa. Hati-hati Pak yang punya anak perempuan. Mah Pak berangkat dulu ya. Mau kemana? Biasa mau dinner sama temen. Ntar pulang jam 12 gitu Pak. Saya sering ceramah pulang jam 1 jam 2. Itu yang nongkrong pinggir jalan masih anak perempuan SMP SMA. Ketika saya deketin saya tanya, ini kamu sekolahnya di Atofik bukan? Bukan. Kalau di Atofik saya lapor ke Pak Zamzuri. Pak Zamzuri nggak di sini ya. Itu hati-hati Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Ditutupi sesuatu, lama-lama akan terbuka. Umar bin Khattab ketika satu saat anaknya sudah sekitar 4-5 tahun, diajak jalan-jalan sama Umar berdua. Gak pernah biasanya berdua, selalu dengan istrinya. Makanya Umar itu sangat penyayang terhadap keluarga. Dibawa anaknya, satu saat anaknya kebelet mau pipis. Akhirnya dibukain sama Umar. Pas melihat Umar ternyata anaknya perempuan. Pak, udah kayak petir menggelegar. Seperti kalau kita baca WA istri kita ternyata, waduh, WA siapa, sayang-sayangan itu. Kayak begitu tuh Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Anak perempuannya dikubur hidup-hidup oleh Umar karena Umar malu sama rakyatnya.
Tapi Umar netesin air mata, dia sangat mencintai anaknya walaupun dia terlihat keras, sangar. Apalagi dia belum masuk Islam saat itu, masih kafir jahiliyah. Umar menguburkan anaknya hidup. Makanya Umar bin Khattab seringkali ketika khotib Jumat, beliau di tengah-tengah khotib suka menangis dan suka tertawa. Itu kebiasaan Umar tuh. Ditanya oleh sahabat, Umar kenapa setiap khotib Jumat di tengah-tengah khotib suka dia tiba-tiba nangis dan tertawa? Saya menangis karena mengingat ini mimbar tempat saya khutbah, dulunya adalah pohon tempat dulu Rasulullah duduk di sini untuk mengajarkan ilmu kepada kita. Tempat dulu Rasulullah berkumpul dengan kita, ngeteh bareng, ngobrol bareng, bercanda-canda, memberikan semangat kepada kita. Umar sangat cinta kepada Rasulullah. Padahal dulu Umar salah satu orang yang sangat membenci Rasulullah. Kenapa kalau engkau tertawa saat khutbah? Saya mengingat bagaimana jahiliyahnya saya. Ketika dulu sampai saya sangat mencintai anak saya, tapi saya menguburkan dia hidup-hidup karena saya takut karisma saya jatuh kalau tahu rakyat saya punya anak perempuan. Tuhan, Umar sayang sama keluarganya walaupun belum masuk Islam. Ketika Umar bin Khattab mau membunuh Rasulullah saat itu, tiba-tiba ada anak buahnya bilang, wahai Umar, adik perempuanmu ternyata sudah masuk Islam dengan suaminya. Padahal Umar saat itu sudah dalam posisi yang sangat bagus untuk membunuh Rasulullah SAW. Waktunya tepat, tempatnya udah strategis lah. Kata Umar, ini kayaknya waktu ini yang pas buat membunuh Rasulullah. Tapi ternyata anak buahnya bilang, adik kandungnya masuk Islam. Akhirnya Umar walaupun benci kepada Rasulullah, ingin membunuh, tapi karena dia cinta terhadap keluarga, adiknya dibilang masuk Islam, dia buru-buru balik ke rumah adiknya. Dan dia dengar, sebelum dia masuk melabrak adiknya, dia pengen bukti. Ternyata dia mendengar sayup-sayup adiknya sedang membaca Al-Quran. Ternyata dari bacaan Al-Quran adiknya, Allah menurunkan hidayah kepada Umar bin Khattab. Jadi Umar sayang terhadap keluarga, Pak. Makanya istrinya membentak-bentak, kata Umar kepada sahabatnya, istri kita itu sudah capek ngurusin kita, ngurusin rumah tangga. Jadi kalau dia berkeluh kesah, marah sama kita, biarin aja. Itu kata Umar. Jadi jangan Pak kita merasa malu nih, kita ustadz, kita kiai, kita habaib, kita ulama, ya terus dengar istri kita marah-marah. Jangan pernah takut. Umar bin Khattab contohnya. Ya, tapi alhamdulillah kalau kita punya istri yang lembut, punya istri yang tidak tinggi suaranya terhadap suami. Karena ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah juga ada istri Rasul yang memang tabiatnya kurang baik, ada. Jadi memang kita diajarkan bahwasanya seorang Umar, seorang pemimpin saat itu, dia tegas terhadap rakyatnya, tapi dia peduli terhadap keluarganya. Kenapa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, ketika seorang pemimpin yang baik, maka dia bisa berbuat baik dan tegas terhadap rakyatnya, tapi dia juga sayang terhadap keluarga. Kalau dia, banyak kita Pak, sukses di luar, sukses kita di pekerjaan, sukses kita di dagang, tapi berantakan rumah tangga kita. Itu jangan sampai terjadi. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita pendekin saja karena waktu dan usul. Yang terakhir, Pak, kenapa Umar menangis ketika dia menjadi khalifah? Ini yang mau saya pesankan buat kita yang hadir pada subuh kali ini untuk nanti tanggal 27 November. Umar tidak pernah menjelek-jelekan pemimpin sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dalam ketika dia menjadi khalifah pemimpin, dia melanjutkan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Dia melanjutkan yang baiknya,
dan dia memperbaiki yang kurangnya, tapi dia tidak pernah menjelek-jelekan pemimpin yang sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jangan pernah kita mau mendukung seseorang, kita tunjukkan visi misinya, tapi jangan pernah kita menjelek-jelekan calon yang lain. Kenapa? Ini biangnya akan terjadi percekcokan, keributan. Umat dengan umat beda pendapat, ulama dengan ulama beda pilihan. Mangga silakan. Tapi yang paling penting jangan sampai yang dipesankan oleh Rasulullah, al ulama lam yukhalitu sultan. Ulama itu belum bercampur dengan pemerintah. Artinya khalid itu nunduk dengan pemerintah. In khalitu sultan, kalau ulama itu nunduk sama pemerintah, bercampur, dia mau disuruh-suruh sama pemerintah, maka humul khiyanatul rasul, dia berarti mengkhianati Rasul. Fahdahu, jauhi ulama yang nunduk, ulama yang tahu akal. Ada dua tuh ulama, ada tawakal, ada tahu akal. Ulama yang tawakal, dia mendukung calon pemimpin, tapi dia tidak ada niatan meminta-minta kepada pemimpinnya. Tidak minta duit, tidak minta jabatan, bahkan mensupport. Tapi ketika ulama yang tahu akal, mana nih kira-kira ada duitnya nih, mana yang kira-kira gampang ngeluarin duitnya nih, nah ulama itu. Hati-hati Pak, sampai ayat dijual belikan. Wala tasyaru, ya, jangan engkau menjual belikan ayat-ayat Allah samanan qalil, dengan harga yang sangat murah. Jangan karena kita pengen duit, wah kita tinggi-tinggikan calon kita, ya, dengan apa? Biar dapat keuntungan. Hati-hati. Umar sangat menjaga persatuan dan kesatuan. Ketika ini beda pilihan, lalu siapapun nanti yang menang, harusnya seorang pemimpin bisa menyatukan kembali rakyat yang sudah mulai terbelah, warga yang sudah mulai pecah, ulama yang sudah mulai berbeda, disatukan kembali. Itulah pemimpin yang baik. Khalifah saat itu Umar bin Khattab, salah satunya contohnya, bukan hanya pemimpin satu kota, tapi Jazirah Arab itu dipimpin oleh khalifah berapa negara. Makanya carilah pemimpin yang bisa untuk menguatkan lagi persatuan dan kesatuan umat, jangan sampai memecah belah. Kita sebagai seorang ulama, seorang tokoh, seorang kiai, seorang ustadz juga harus bisa menjaga keutuhan umat. Jangan sampai pecah belah. Pilkada cuma 5 tahun sekali, Pilgub cuma 5 tahun sekali, ya. Tapi persaudaraan kita, insya Allah kita akan jaga selamanya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, bersatulah kita dengan hablullah, dengan cinta kita kepada Allah. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Ya, jadi saya mengingatkan untuk pribadi saya, juga kita semua yang hadir. Ayo, kalau kita punya anak buah, kalau kita punya jamaah, kalau kita punya sahabat, kita ajak untuk memilih sebagai kita berbakti sebagai warga negara yang baik. Kita pilihlah nanti hari Rebo, kita coblos sesuai dengan hati kita. Ya, jangan kita menjelek-jelekan calon yang lain. Kalau kita milih si A, ya udah si B juga kita nggak usah jelek. Kenapa Pak? Kita nggak tahu siapa yang Allah takdirkan menjadi pemimpin, walaupun kita memohon kepada Allah bahwa biar Allah berikan pemimpin kita yang baik, pemimpin kita yang adil, pemimpin kita yang amanah, agar ketika dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang diridhoi oleh Allah, maka insya Allah akan mendapatkan kita kebaikan untuk kesejahteraan umat. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya kasih waktu 1 menit ya untuk minta hajatnya, minta keinginannya. Mangga bebas buat kesehatan kita, buat keluarga kita, buat rumah tangga kita, buat usaha kita. Wabil khusus kita doakan Ketua DKM Masjid Ustaz Zamzuri, Kiai Masari Tasrif, Adi Hidayat, dan seluruh para sesepuh, para imam,
para ustadz, para tokoh, para donatur, para jamaah yang terus memakmurkan masjid Jami At-Taufik ini, dan para guru-guru yang terus mengajar di masjid ini diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah, diberikan kelancaran oleh Allah, dan mudah-mudahan ini semua adalah bakti kita untuk kita mencari bekal buat kita kembali kepada Allah nantinya dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Wa ila hajatina ya Allah, wa ila hajatina ya Rahman, wa ila hajatina ya Rahim. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Qobul ya Allah ya Karim. Hadirin yang dirahmati Allah, terima kasih kepada Pak Ketua Ustaz Zamzuri yang mengundang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di dalam kesempatan Allah takdirkan kapanpun, dan mudah-mudahan apa yang saya berikan sedikit bisa menjadi manfaat dan berkah buat kita. Jaga persatuan, jangan kita terpecah belah, karena kita sholat berjamaah, kita ditunjukkan, dicontohkan untuk bersatu. Seorang makmum mengikuti imam, seorang jamaah mengikuti PKI masjid. Insya Allah berkah buat kita. Kita doakan warga Depok khususnya mendapatkan pemimpin yang hadir, yang amanah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli
عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل Hamil istri. Kalau kuasa Allah